bagaimana kita harus mengaktifkan dulu tenaga dalam. Nah, di sini mungkin orang agak rooming nih, gitu. Kenapa harus apa hubungannya tenaga dalam dengan bernyanyi, gitu kan? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku akan mencoba sedikit berbagi bagaimana mempersiapkan dasar yang lebih dasar untuk menjadi seorang penyanyi. Bernyanyi bukan hanya sekedar bernyanyi, tapi sebelum itu aku ingin bercerita proses bagaimana aku akhirnya menjadi seorang penyanyi. Saat aku masih SMP, SD aku sudah mencoba belajar main gitar kelas 3 SD. Terus sebelum jadi penyanyi menjadi pemain gitar dulu sebelumnya. Jadi menjadi seorang gitaris dulunya. Nah, terus setelah itu aku pengen juga menjadi seorang penyanyi dan belajar teknik bernyanyi. Waktu itu nggak langsung ke teknik dasar bernyanyinya, tapi aku mencoba untuk belajar dulu, memperdalam dan membuka tenaga dalam. Jadi aku waktu itu ikutan merpati putih, terus tapak suci, dan ikutan yang seperti itu untuk melatih tenaga dalam, pernapasan. Belajar kiro, dari kiro sendiri ternyata banyak teknik-teknik pernapasan yang harus dilatih ya untuk menjadi seorang kiroan. Dan aku belajar di almarhum Pak Usman Jatim, mungkin angkatannya siapa ya, Mario Ulfa, atau kiroat nasional tuh ada Amar, seperti itu. Dan disitulah akhirnya aku sedikit-sedikit belajar untuk memberanikan diri menjadi seorang penyanyi. Sekarang coba kita bedah dasar apa yang menjadi utama langkah untuk menjadi seorang penyanyi. Jadi mungkin banyak yang sudah paham juga, dan aku pernah bilang juga ke beberapa dosen musik dan teman-teman si guru-guru di musik ya, sempat mengkonsultasikan ini. Ada beberapa dasar yang menjadi paling dasar yang harus dilakukan langkah untuk menjadi seorang penyanyi, itu yang sering dilewatkan gitu. Sebelum kita melangkah ke teknik dasar bernyanyi itu, kalau menurut aku harusnya dasari dulu ke bagaimana kita harus mengaktifkan dulu tenaga dalam. Nah, di sini mungkin orang agak rooming nih, gitu. Kenapa harus apa hubungannya tenaga dalam dengan bernyanyi, gitu kan? Tenaga dalam ini kan berhubungan dengan pernapasan dari diafragma, dan semua orang memiliki tenaga dalam. Tapi ada yang sudah aktif, ada yang belum, gitu. Jadi sebelum melangkah ke teknik dasar bernyanyi, harusnya para praktisi dan pengajar itu minimal 1 bulan atau 2 bulan ajarkan dulu dan aktifkan dulu tenaga dalam. Mungkin banyaklah praktisi-praktisi yang bisa yang lebih paham untuk bagaimana mengaktifkan tenaga dalam kita yang ada di diri kita, gitu. Dan hubungannya dengan melatih bagaimana pernapasan diafragma untuk langkah belajar bernyanyi dasarnya itu lebih dapat ya, lebih kuat, lebih ringan, seperti itu. Tenaga dalam ini kan hubungannya dengan pernapasan diafragma, dan bagaimana kita bernyanyi itu bukan hanya sekedar bernyanyi, gitu, tapi mempunyai kekuatan dan power yang jiwa yang luar biasa, gitu, di situ. Sehingga bernyanyi dengan ringan pun orang akan berasa getarannya, gitu, seperti itu. Dan untuk kita mempelajari teknik-teknik yang lain, cara bernyanyi juga lebih ringan karena tetap dasarnya adalah pernapasan. Bagaimana kita mempersiapkan nafas kita, mengatur nafas kita itu dengan baik, sehingga bernyanyi pun ringan dan bisa lebih nikmat untuk menyampaikan pesan dari lagu tersebut yang akan kita nyanyikan, gitu, seperti itu. Ini bisa diaplikasikan ke mana saja. Pemain gitar juga harus nafasnya juga harus
harus kuat, harus benar gitu kan. Bahkan penari pun zaman dulu itu sebelum belajar ke teknik dasar menari itu biasanya guru-guru zaman terdahulu itu dibangun dulu tuh, diaktifkan dulu tenaga dalamnya gitu kan, suruh puasa dulu gitu kan, sebulan 2 bulan digembleng itu dulu sambal gitu kan, berpuasa gitu kan, diaktifkan dulu tenaga dalamnya sehingga menari dan tariannya itu tangannya itu punya getaran yang beda. Kayak mungkin kalau dari luar kita lihat apa kungfu Shaolin gitu kan, kungfu Shaolin itu sebelum melangkah ke teknik kungfunya itu biasanya murid-muridnya di gembleng dulu, bawa air dari bawah gitu kan, terus gitu kan nimba air seperti itu, terus digembleng dulu tenaga dalamnya gitu kan, untuk mempersiapkan langkah berikutnya untuk mempelajari, sebelum mempelajari teknik kungfunya tersendiri. Begitupun ya ini sama seperti bagaimana kita menjadi seorang penyanyi, dan bernyanyi bukan hanya sekedar bernyanyi. Jadi teknik pernapasan ini penting. Jadi hubungannya tenaga dalam itu kan hubungan pernapasan ya. Dan kenapa harus mengaktifkan tenaga dalam dulu, yaitu jadi sebelum kita bernyanyi itu kan kita harus mempersiapkan nafas kita dengan baik gitu kan, dengan baik. Dan ketika kita tenaga dalam kita aktif dan kita sudah mempelajari pernafasan dengan baik, itu akan mempermudah untuk mempelajari langkah ke teknik, ke bagaimana skill-skill bernyanyi yang akan dipersiapkan oleh si pengajarnya itu sendiri gitu, seperti itu. Jadi nanti kelanjutannya banyak kita harus jalanin untuk menjadi seorang penyanyi, dan bernyanyi bukan hanya sekedar bernyanyi gitu. Itu hanya sedikit, nanti kita lanjut lagi di langkah-langkah berikutnya ya. Contohnya misalkan Mas Iwan Fals ya, dan beliau sampai sekarang ikutan karate dan melatih tenaga dalamnya, makanya getaran suaranya berbeda. Ketika beliau bernyanyi, getarannya sampai menggetarkan puluhan ribu penonton di setiap konsernya gitu kan, dan berasa nyampenya tuh beda gitu, berisi gitu, seperti itu. Itu adalah salah satu contoh saja gitu. Dan mungkin banyak penyanyi-penyanyi dan di Indonesia senior-senior kita yang juga mempelajari itu. Semoga ini bisa bermanfaat dan menjadi langkah yang baik ya untuk dipelajari, seperti itu. Terima kasih. Nanti next kita akan bedah lebih rigid lagi, lebih detail lagi gitu. Terima kasih. Assalamualaikum.